Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Setelah gue menonton film Venom The Last Dance ini, gue baru kepikiran mengenai bahas konten ini untuk masa depan Sony Spider-Man Universe mendatang, dengan menghadirkan tim Sinister Six sebagai Avengers versi Sony Spider-Man Universe. Kira-kira seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, disclaimer dulu, konten ini adalah sebuah teori yang gua buat sendiri ya, karena gue baru kepikiran setelah menonton film Venom The Last Dance kemarin. Jika semua film Sony Spider-Man Universe udah dikumpulkan semua, maka Sony akan buatkan tim perkumpulan mereka sendiri yang bernama tim Sinister Six. Seperti yang kalian tahu, bahwa tim ini udah dimuatkan sejak lama oleh para fans semenjak Sony untuk merilis sekali project di film Spider-Man yang satu ini. Dari film Venom, Morbius, Madam Web, bahkan sampai ke Kraven dan nanti yang udah berjalan selama 6 tahun lamanya mengenai project yang satu ini. Bahkan tim ini rencananya adalah untuk mengumpulkan semua para villain Spider-Man di semua projectnya, yang dimana mereka semua akan menjadi satu untuk melawan Spider-Man versi Tom Holland yang juga jebak di Sony Spider-Man Universe di ending Spider-Man No Way Home sesuai pada draft naskah awalnya. Tapi semuanya planningnya udah mulai berubah, dan sekarang Sony dan Disney udah blunder banget. Akhirnya mereka merubah sebuah rencana lagi, yang dimana kemungkinan Sony akan mengumpulkan semua tokoh-tokoh hero dan juga villain yang berhubungan dengan kisah Spider-Man, dan mereka semua akan menghadapi ancaman yang luar biasa yang bertemakan multiverse seperti kondisi Marvel sekarang ini. Nah, hal ini cukup masuk akal mengingat kemarin Sony secara random untuk mengambil Vulture udah dimasukkan ke dalam sebuah Sony Spider-Man Universe akibat mantra Doctor Strange yang ternyata gak sepenuhnya berhasil, dan itu diperlihatkan di post-credit scene-nya Morbius kemarin, yang dimana Vulture akan mengumpulkan mereka semua untuk bertujuan membunuh Spider-Man di universe alternatif yang satu ini. Tapi kemungkinan kalau misalkan film ini akan dibuatkan oleh pihak Sony, yang dimana tujuan awalnya adalah membunuh Spider-Man, itu semuanya kemungkinan akan berubah total. Karena di Sony, Peter Parker masih berumur 10 tahun loh. Jadi Spider-Man tidak akan ada di SSU yang satu ini. Jadi kemungkinan tujuan mereka akan dirubah oleh pihak Sony menjadi kebentuk tema superhero untuk dikumpulkan menghadapi ancaman yang mengerikan. Tapi kira-kira siapakah musuh utama mereka di film ini? Dugaan gua, kemungkinan Sony akan pakai Null sebagai musuh utama Sinister Six yang satu ini. Jadi konsep tim ini benar-benar akan dirubah oleh pihak Sony, yang tadinya tujuan utamanya itu adalah untuk membunuh Spider-Man menjadi menyelamatkan multiverse demi timeline utama mereka. Ya, gua tahu ini adalah hal yang maksa banget, karena yang kita harapkan semua film-film ini akan disatukan untuk membunuh Spider-Man sesuai pada versi komik originalnya, begitu kan? Tapi coba kita flashback kembali dari zaman-zamannya Venom pertama, Morbius, Madam Web, bahkan Kraven the Hunter aja. Kita tahu awalnya mereka semua adalah musuh besar bagi Spider-Man, kecuali Madam Web, yang dimana dia memang dari awal adalah aliansi Spider-Man yang berkaitan dengan tema Spider-Verse. Tapi seiring berkembangnya semua proyek yang mereka, kita sudah melihat bahwa kisah mereka ini udah dirubah total oleh pihak Sony menjadi seorang superhero atau bahkan anti-hero, yang dimana peran ini tentu jauh berbeda dari versi komik originalnya. Jadi setelah gua pikir, konsep tim ini pastinya akan berubah total juga dong, dengan ancaman Null sebagai dewa simbiot yang masih mencari Codex agar dia bisa bebas dari penjaranya di planet Clintar. Dan sebenarnya clue-nya ini udah kita dapatkan dari versi post-credit scene Venom The Last Dance kemarin, yang dimana ada seekor kecoa yang udah terpapar sebuah simbiot di area 51 setelah final battle di film Venom The Last Dance kemarin, yang dimana semua simbiot dan juga
Venom melawan semua pasukannya nol, yaitu si Xenophage ini ya. Dan ini akan menjadikan kecoa itu untuk melahirkan semua simbiot baru, yang kemungkinan Venom akan lahir kembali ke Sony dan menciptakan kodeks baru. Well, lagi-lagi ini cuma teori liar aja ya. Atau bisa jadi Null akan melintasi ke berbagai macam multiverse untuk mencari keberadaan varian Venom, yang dimana kita bisa melihat di post-credit Spider-Man No Way Home kemarin, Eddie Brock gak sengaja meninggalkan si Bill Venom ke meja bartender itu. Dan kalau misalkan dia menemukan inangnya, misalkan ya itu adalah si Peter Parker, itu diperankan oleh Tom Holland nanti, maka kemungkinan si Spider-Man ini akan mendapatkan kostum si Bill hitamnya sebagai The Black Suit Spider-Man, alias Spider-Man berkostum hitam, seperti halnya yang udah kita lihat di film Spider-Man ketiga dalam Sam Raimi, dan juga Spider-Man 2 dari Insomniac game PS5. Dan pastinya kodeks itu akan terlahir, dan Null ini akan melintasi berbagai macam multiverse dan pergi ke Earth 616 MCU untuk membawa perang simbiot ke New York, mengincar Spider-Man untuk menjadi inang bagi Venom yang baru di sana. Jadi kemungkinan semuanya ini udah di set up oleh pihak Sony Spider-Man Universe sejak awal. But lagi-lagi ini semuanya hanya cuma cocologi dan juga teori yang bisa gua jabarkan ya. Dengan ancaman Null untuk bertemakan multiverse ini bisa menjadi sebuah debut yang bagus untuk para antihero dan juga superhero dalam Sony Spider-Man Universe mendatang ini, dengan menjadikan mereka sebagai pelindung bumi untuk melawan Null, sang dewa simbiot yang udah menjadi ancaman bagi semua multiverse Marvel yang satu ini. Dan juga Madam Web akan ikut campur dengan melawan Null yang satu ini, karena dia punya sebuah akses ke berbagai macam multiverse Marvel, seperti halnya para Loki yang untuk menjaga semua timeline dengan pohon Yggdrasilnya di dimensi End of Time. Jadi bisa gua bilang Madam Web yang film solonya udah hancur di bioskop itu, dia akan berperan besar ke dalam film Sinister Six yang satu ini untuk mengumpulkan semua antihero dari Sony Spider-Man Universe untuk berperang melawan Null yang ada di MCU Earth 616 mendatang. Wow! Dan siapa tahu Tom Hardy akan kembali sebagai Eddie Brock dan juga Venom di film yang satu itu, mengingat dia udah punya pengalaman melawan semua berbagai macam pasukan Null yang ada di film Venom The Last Dance kemarin, tak membuat teman lamanya Venom mengorbankan dirinya. Ingat, Tom Hardy mengatakan bahwa ini adalah film solo terakhirnya. Bisa jadi dia punya sebuah kontrak rahasia dengan Sony sebagai cameo untuk hadir dalam film Sinister Six yang satu ini. Well, it's okay Spider-Man gak muncul ke film yang satu ini karena dia udah berjanjian dengan Disney dan juga Sony sejak awal. Tapi at least Sony bisa memberikan kisah yang bagus dan juga fresh untuk dunia superhero alternatif di Marvel Sony yang satu ini. Has to do with Spider-Man, I think. Team up, could do some good. Intriguing. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Buktinya aja kemarin Venom The Last Dance dari awal penangannya aja udah memberikan sebuah angka penonton yang besar di box office di seluruh internasional. Artinya Sony berhasil mengembalikan kepercayaan para fans untuk suka dengan film yang satu ini. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk Sony bisa berkreasi lebih dalam soal project Spider-Man Universe yang satu ini menuju ke masa depan yang lebih cerah ya. Apalagi temanya adalah film Sinister Six yang satu ini. Jujur gue sebagai fans ada kalanya gue juga gak
suka kalau misalkan tim ini akan dibuatkan menjadi tim superhero ke dalam Sony Spider-Man Universe yang satu ini, yang dimana itu adalah hal yang berbeda dari versi komik originalnya. Tapi di sini gue berusaha untuk objektif dan berusaha menikmati filmnya selama film itu bagus dan juga bisa diterima oleh para fans dalam segi cerita dan juga pengembangan semua karakternya, dan juga terutama di bagian act ketiga alias di bagian ending dan juga klimaks. Itu gak masalah buat gue kalau misalkan semuanya itu bagus banget, asalkan tidak dirubah total seperti film Joker Folie et Deux kemarin ya. Itu jelas gue sebagai fans kacau parah. Ini apa-apa nih, endingnya udah kacau, semuanya kacau, dan semua the whole movie itu udah mengacaukan semuanya bagus di film pertamanya. Itu kacau banget dah, aduh. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai teori yang satu ini, yang kemungkinan Sony akan buat film Sinister Six? Tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.